puji syukur bagi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ada jemaat Tuhan di sini. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Nanti kita selalu bersyukur. Ya, saya. Mari kita datang menghadap Tuhan. Kita menyerahkan diri, merendahkan diri. Saya mengucap syukur. Mari saudara kita bersyukur.
Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami agungkan, kami yang sembah Engkau di atas segala-galanya. Karena Engkau Bapa yang hebat dan besar, tetapi Bapa yang sama, yang mau tinggal dalam kehidupan kami, yang mau membawa kami, yang mau memberkati kami, yang mau memimpin setiap kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Tadi Allah Kudus bahwa masuk kami dalam hadirat, penuhi kami dengan urapan-Mu, cengkeram kami dalam kekudusan. Biarlah setiap kami layak ada di hadapan Tuhan, dan kami dijamah, dilawat oleh Tuhan pagi ini. Mari Allah Roh Kudus berkarya lebih lagi buat setiap kami. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa sakit, penyakit dalam bentuk apapun, bersatu hari kami keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah Roh Kudus memenuhi setiap kami, mengurapi setiap kami, dari awal sampai akhir dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Besok bangsa kita memperingati hari kemerdekaan. Apakah orang Kristen juga ada hari kemerdekaan? Ada, ya. Tuhan sudah memerdekakan kita, ya. Kalau merdeka, kalau bangsa kita ada pahlawan, banyak pahlawan yang telah gugur. Di dalam Tuhan, Tuhan Dia yang berkorban untuk kita, sehingga kita merdeka. Ketika Dia bangkit, kita merdeka. Kita sudah merdeka duluan, saudara, daripada bangsa ini. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan bersukacita. Kita tidak besar, tak terukur kasih setia Tuhan. Amin. Kita akan bersukacita karena kita sudah merdeka. Kita luar biasa. Amin. Bebaskan diri kita untuk memuji nama Tuhan karena kita sudah merdeka. Haleluya. Kita terukur besar kasih setia Tuhan. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalam mereka dapat diselami, kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Dia terukur besar kasih setiamu. Dia terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit.
Siap saudara? Mari kita puji Tuhan karena kita sudah merdeka. Bebaskan kita muji nama Tuhan. Amin. Bebaskan kita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Kalau kita punya kekuatan, mintalah kepada surga. Tuhan, kami minta kekuatan dan surga supaya kami boleh surga kita. Amin. Surga cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita saudara. Kita merasakan kasih yang dahsyat dan luar biasa. Surga cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Bukan cinta kuasanya, bukan badan yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Tagaklah semangatku, tagakilah kekuatanmu. Mari kita terima sukacita dari surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di dalam badan yang bergelora. Memang sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, bukan badan yang bergelora. Haleluya, amin. Tagaklah semangatku, tagakilah kekuatanmu. Haleluya, Kau bersolah bagiku. Sukacita surga nyata pendudukku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan pada semangatku, takkan bila kekuatanmu. Haleluya, Kau berserah bagiku. Sukacita surga nyata pendudukku. Sekali lagi, haleluya. Siapa yang sudah lebih sukacita surga? Haleluya. Puji Tuhan. Lebih sukacita kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita selalu di dalam hadirat Tuhan. Dengan Dia berhias kudus. Haleluya Yesus.
Biar jemaat Tuhan kau katakan kudus, kudus, haleluya, kita puji. Sekali lagi Tuhan, sudah hati tema Tuhan, kau katakan hadirin sini. Haleluya, kita.
kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Yes. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur, Allah dahsyat, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada nama lain. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Tuhan, pagi ini Tuhan, kami merasa semakin dimerdekakan Tuhan. Berkat-Mu, sukacita yang Kau turunkan buat kami bersukacita. Kami tahu Kau memproses setiap hati kami Tuhan. Kami yang datang dengan kesediaan membahas sukacita yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, ketika Kau membawa kebimbangan, bila anak-anak-Mu mendapat kekuatan yang baru bahwa Kau sudah berkorban, Kau memerdekakan buat kami, Kau bangkit buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar-Mu berbicara, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Buat kami mengerti Tuhan akan firman-Mu, sehingga kami boleh di dalam firman-Mu Tuhan, dan boleh memampukan firman, melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Merdeka secara bangsa, tapi merdeka juga oleh karena Tuhan. Ya. Baik, kita ikut lomba. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa menang. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sampaikan judul mengubah ketakutan menjadi sebuah kemenangan atau kemerdekaan. Saudara, ketakutan yang sedang melanda dunia ini ya. Ketakutan karena bencana alam ya, banyak terjadi di sana sini. Kemarin aja bencana gempa terjadi di NTT. Ini saudara lihat video-videonya itu ya. Dan itu akan semakin banyak terjadi hari-hari ini. Nggak tahu di mana, nggak tahu kapan. Tapi itulah yang melanda dunia ini. Ketakutan akan masa depan. Ketakutan akan kesehatan mungkin, ketakutan apalagi ya ekonomi yang saat ini sedang bergejolak di negara kita. Tetapi marilah Bapak Ibu Saudara sekali lagi, sekalipun ketakutan melanda, percayalah ada Tuhan beserta dengan kita semua ya. Kita akan melihat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Satu ayat yang menyatakan bahwa roh Tuhan itu menguasai Gideon. Saudara, siapa sih Gideon ini? Profilnya itu seperti apa? Dia adalah bukan orang yang hebat. Dia bukan orang yang punya pengikut yang banyak ya. Karena di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15 dikatakan dia berkata kepada Tuhan, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Gideon menyadari bahwa dirinya itu dikatakan hanya suku kecil. Berarti tidak punya banyak pengikut kan. Lalu dikatakan dia juga tidak punya pengaruh. Dia adalah yang paling muda, katakan di antara kaum keluarganya. Bahkan dia juga alami ketakutan. Kenapa? Karena ia pun bersembunyi di tempat pemerasan anggur karena takut kepada orang dunia. Jadi memang dia tidak punya kemampuan secara militer juga untuk melawan bangsa Midian, bahkan tidak punya keberanian. Tetapi saudara, Tuhan cari dia. Kenapa Tuhan cari dia? Bukan karena dia orang yang kuat, wah ini mampu nih, karena punya kekuatan maka dia pasti mampu lah menang lah mati lawan Midian.
Tidak, melainkan karena Tuhan ingin membangkitkan orang yang lemah. Bukan karena kekuatan dia, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan. Saudara, kita akan melihat bagaimana ketika Gideon melawan orang Midian, bagaimana ketika mereka mengalami kemenangan. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 ya. Yang pertama, Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Awalnya pasukan Gideon itu 32.000, Bapak Saudara, tetapi dikurangi. Tuhan yang menyuruhnya sampai pada angka 300 orang. Jauh sekali ya, kalau setengahnya masih mending lah. Tapi ini 300 orang dari 32.000. Dan bagaimana jumlah lawannya? Jumlah lawannya dikatakan seperti belalang banyaknya. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara, dari 300 melawan seperti belalang banyaknya, secara logika kayaknya, wah sudah pasti kalah. Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa kekuatan itu bukan dari jumlah, tetapi kekuatan itu datang karena penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seberapa kekuatanmu untuk menghadapi dunia ini? Apa yang kau miliki untuk menghadapi keadaan dunia ini? Mungkin kau berkata, aduh kayaknya gak sanggup Tuhan. Tetapi ingat sekali lagi, masih ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Masih ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kalau ada Tuhan itu, saudaraku, apa yang kau kerjakan dimanapun kau berada, dia pasti akan mengerjakan sesuatu yang hebat dalam hidup. Selanjutnya saudara, kita melihat bahwa ketika 300 orang ini pergi untuk melawan dia, tentunya Allah juga punya maksud. Supaya apa? Orang-orang Israel itu tidak memegahkan diri. Dalam ayat yang kedua, Hakim-Hakim 7 ayat 2 demikian firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan orang Israel pun megah-megah diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara, manusia itu gampang banget sombong. Benar apa enggak? Gampang banget. Gak usah diajarin aja kadang udah sombong. Tetapi Allah ingin menunjukkan dengan 300 orang supaya belajar bangsa Israel itu merendahkan diri dan mengakui bahwa kemenangan itu hanya datang dari Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa menghadapi keadaan dunia, kalau saudara dan saya dengan mungkin keahlian, ya, dengan potensi yang ada pada kita, pekerjaan yang dipercayakan dalam hidup saudara, saudara bisa eksis sampai hari ini. Sekali lagi belajar untuk berkata bahwa semuanya karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kau selalu berkata karena penyertaan Tuhan, saudara, maka penyertaan Tuhan gak akan pernah habis. Tapi kalau kita mulai berkata semua karena aku, saudara, satu kali kelak kita akan mengalami jalan yang buntu dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan yang bersertai kita, percayalah selalu ada jalan yang Dia bukakan untuk saudara dan saya. Selanjutnya kita akan lihat hal yang kedua dalam Hakim-Hakim pasal ke-7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 15. Hakim-Hakim 7 ayat 9 sampai 15. Tetapi malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika kau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian kau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu.
Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling dan masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya lah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkitkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel dan berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tangan. Saudara, kadang-kala kita sudah disertai Tuhan, tapi diri kita itu masih takut untuk melangkah. Kadang diri kita yang mengalahkannya, ya. Itu sebabnya kita lihat di sini Tuhan tahu Gideon itu takut. Karena Tuhan bilang kalau engkau takut, turunlah bersama bujang puramu, dan benar dia ajak bujangnya. Sudah di dalam pasal sebelumnya, Gideon juga mengalami takut dan dia minta tanda sama Tuhan. Waktu dia akan berperang juga, dia minta tanda, Tuhan, kalau memang kau pilih aku untuk memimpin bangsa Israel ini, aku minta tanda. Tandanya apa? Dia membunuh domba, lalu dia taruh ya di tanah, dan dia minta tanda, Tuhan, kalau memang kau pilih aku, maka biarlah embun turun di atas tumpukan guntingan bulu domba ini. Tetapi tanah di sekelilingnya itu kering, dan Tuhan tunjukkan itu. Lalu dia minta lagi, oke, sekarang Tuhan, tanahnya lah yang basah, berembun, tetapi guntingan bulu domba itu jangan berembun. Dan Tuhan lakukan itu. Sampai dia bilang, ya ampunilah, jangan murka Tuhan. Dan di dalam pasal yang ke-7, Gideon gak minta tanda lagi. Tapi Tuhan tahu dia takut, masih ada ketakutan. Dan akhirnya apa? Tuhan katakan, kamu pergi bawa bujang pura, dan kamu akan mendengar nanti apa yang dikatakan oleh mereka. Tuhan sudah kasih tahu tandanya, dan benar Bapak Ibu Saudara bahwa ada mimpi di antara mereka, dan mereka menceritakan kepada temannya, dan itu merupakan satu peneguhan untuk iman Gideon, sehingga dia punya keberanian dan dia berkata, ayo bangunlah, karena Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tangan. Ada peneguhan. Saudara, kalau engkau lagi mengalami ketakutan pun, dengarlah suara Tuhan, ya. Karena pasti lewat suara Tuhan itu akan meneguhkan engkau. Punya keberanian. Saudara, waktu saya akan melepaskan pekerjaan saya dan saya akan pergi ke sekolah Alkitab untuk memenuhi panggilan Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan, saya juga takut waktu itu. Bahkan saya sudah 3 kali berdoa. Berdoa ini enggak cuma langsung 3 kali kata-katanya saya sampai takut ngomong sama Tuhan, tetapi karena Roh Kudus itu menggerakkan saya untuk saya berdoa di waktu tengah malam. Waktu hari pertama itu saya cuma berdoa, Tuhan tahu kerinduan saya. Saya nggak berani ngomong langsung, saya mau pergi sekolah, tapi nggak berani. Saya takut aku salah. Karena panggilan Tuhan itu, aduh saudara, kayaknya apa ya? Kalau nggak dipanggil Tuhan ya nggak mau lah, kan begitu. Terus akhirnya beberapa hari kemudian saya doa lagi, Roh Kudus menggerakkan saya lagi, nambah lagi doanya. Tuhan tahu kerinduan saya, biar kehendak Tuhan yang jadi semua ini. Tapi Tuhan nggak mau Bapak Ibu Saudara sampai di situ. Saya digerakkan lagi beberapa hari kemudian, ketika saya berdoa, tiba-tiba Tuhan menggerakkan mulut saya untuk berkata, Tuhan tahu kehendak saya, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau memang Tuhan panggil saya akan berangkat untuk sekolah kita. Lalu saudara, setelah itu, apakah setelah itu saya langsung resign, saya minta keluar dari pekerjaan? Belum Bapak Ibu Saudara. Saya masih alami ketakutan, tapi salah. Jangan sampai saya nanti dari panggil malah saya balik lagi ke hidup yang lama, ya kan? Saudara,
akhirnya satu ketika di doa semalaman itu, ketika itu ada pembacaan ayat ya, dilarang kok pas saya bacanya, karena itu satu pasal. Pas saya itu Yesaya 61 ayat 6 kalau nggak salah. Kamu akan menjadi imamku dan kamu akan menjadi pelayanku. Wah, saya langsung nangis Bapak Ibu Saudara. Berarti ini peneguhan yang Tuhan berikan. Saya langsung resign, saya langsung bilang sama tante saya, kebetulan cicinya papa saya manggil mami, saya mau sekolah kita. Wah, dia langsung nangis Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih, percayalah, perjalanan demi perjalanan yang kita lewati, mungkin tengah ketakutan dunia ini, tetapi masih ada suara Tuhan yang akan meneguhkan kita semuanya. Selanjutnya kita akan lihat yang ketiga, Hakim-Hakim 7 ayat 16 sampai 18. Hakim-Hakim 7 ayat 16 sampai 18. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Saudara, metode yang Allah berikan atau cara yang Allah beritahu itu unik, ya. Gak masuk akal. Kenapa? Karena diberikan sangkakala kepada pasukan Midian itu, sangkakala, buyung gosok dan obor. Kalau saya bilang mana sekolah minggu seperti orang-orang muda, ya kan lucu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini benar-benar untuk membuktikan bahwa kuasa Allah itu sanggup untuk memberikan kemenangan dengan cara yang ajaib. Hanya dengan suara sangkakala, dengan buyung yang dipecahkan, dengan obor, ya, maka orang Midian itu mengalami ketakutan sampai orang-orang konsentrasi, Bapak Ibu Saudara. Kan sesuatu yang sebetulnya nggak mungkin, tetapi itulah kalau Tuhan ada di pihak kita. Cara dia bekerja pasti cara yang luar biasa. Cara Tuhan adalah cara yang ajaib. Jadi jangan kita berpikir, metodenya kenapa? Marilah kita memiliki atau berharap hanya pada strategi ilahi, Bapak Ibu Saudara, apalagi menghadapi dunia saat ini. Minta hikmat Tuhan, karena dialah strategi yang terhebat dalam hidup kita. Mungkin terus menghadapi di tengah kondisi pekerjaan yang sulit, Tuhan berdoa minta hikmat. Tuhan bukakan jalan. Ada strategi-strategi yang dia berikan di dalam hidup kita. Saudaraku, saya ingat satu ketika adik saya itu ikut turnamen di Jakarta, turnamen tenis lapangan, ya. Dia bukan seorang pemain tenis lapangan yang hebat, tidak, tapi dia ikut turnamen waktu itu. Nah, dia masuk semifinal. Lawannya dia adalah seorang yang benar-benar hebat. Dia cerita sama saya. Lalu yang lawannya dia ini juga adalah orang yang berpendidikan tinggi, karena lulusannya itu dari luar negeri. Tapi pada waktu bertanding semifinal itu, seluruh stadion itu, lapangan itu penontonnya terkesima dan jadi suatu berita yang heboh. Kenapa? Karena adik saya menang. Ketika adik saya menang, maka lawannya itu marah-marah, Bapak Ibu Saudara. Katanya saya sampai lempar raketnya, sampai nendang-nendang. Padahal itu lulusan luar negeri kan berpendidikan. Dan anehnya lagi dia protes pada panitia. Dia protes nggak bisa itu didiskualifikasi. Panitia bingung kenapa? Kan dia mainnya metodenya kok beda katanya. Main metode cara main tenisnya tuh beda. Adik saya ketawa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Adik saya itu sebetulnya pemain badminton. Jadi cara dia main, dia kayak main badminton dan ternyata itu menang. Tapi kan dia nggak pakai alat-alat yang ada, dia tetap pakai alatnya raket tenis lapangan. Dan menang. Dia marah, dia protes. Tapi semua orang dia nggak apa-apa. Malah itu gaya baru katanya. Itu gaya baru itu. Metode baru ramai di medsos ya. Baik di grup lawannya maupun di grup
adik saya itu. Malah temennya bilangin, wah kalau gitu namanya Hari adik saya, mending gue les sama lu aja ya katanya gitu, daripada gue les sama orang katanya. Bukti lu bisa menang katanya begitu. Saudara, cara yang beda. Jadi kalau pemain-pemain badminton di sini ada, kalau belum menang, mainlah tenis lapangan. Mungkin saudara jadi juara nanti di tenis lapangan ya. Pasti yang gue udah menang belum? Belum pernah coba tenis lapangan, mungkin menang ya. Adik besok kan kalah terus sama kamu ya. Suruh dia main tenis lapangan. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya senang dengan adik saya cerita ini, ikut bahagia. Aduh, adik saya menang. Bukan karena dia melakukan kesalahan, Bu. Karena ada cara yang lain yang dia lakukan dan itu cara yang tidak salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, Dia punya 1001 cara untuk menolong saudara dan saya, untuk memberikan kemenangan dalam kehidupan kita semuanya. Di dalam ayatnya yang ke-20 sampai 22, Hakim-Hakim 7 ayat 20 sampai 22. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanan yang untuk ditiup, serta berseru pedang demi Gideon dan demi pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sebelum perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bitsita ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemenangan bukan dari kekuatan manusia, tapi kemenangan yang datang dari kuasa Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-19. Sebagai ayat yang terakhir, Efesus 1 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Marilah saudara, di akhir zaman ini kita mau mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan yang satu memberikan kemenangan dan kemerdekaan di dalam kehidupan. Mungkin masih ada belenggu-belenggu dalam kehidupan kita, tetapi hanya oleh kuasa Tuhan maka semuanya itu akan dilepaskan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara, Gideon punya tantangan yang besar, tetapi justru jumlahnya dikurangi, senjatanya dilucuti, terus metodenya, strateginya, mereka itu pejuang-pejuang, sudah 300 cuman pakai buyung, sofan atau sangkakala dan obor. Paling tidak kalau mereka lempar obornya, itu kemah-kemahnya kebakar gitu. Tapi enggak, metodenya dirubah. Jadi mereka cuma apa? Mereka tiup sangkakala, pecahkan obor, dan mereka meneriakkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau apa? Engkau hadapi tantangan yang besar, engkau punya cita-cita yang besar, engkau punya harapan yang besar, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan strategimu, bukan dengan cara pandangmu, tapi letakkan itu di bawah tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya, biarkan Tuhan yang bekerja buat setiap saudara dan saya. Tuhan masih mampu kok. Tuhan pasti bisa. Percayalah. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, yang tak pernah lalai. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadi
jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kalau Tuhan pilih Gideon, Gideon udah sukunya paling kecil, orangnya kecil, kekuatannya kecil, keberaniannya pun kecil. Kenapa? Dia mengirik gandum di pemerasan anggur, dia ngumpet. Tetapi Allah justru mencari orang yang lemah, supaya kalau engkau kuat, engkau berkata, ini memang aku. Tidak. Allah mau kalau engkau menjadi kuat, engkau berkata, kalau aku bisa, cuma karena Tuhan. Kalau aku mampu, ya hanya karena Tuhan. Kalau engkau masih boleh ada hari ini pun, engkau hanya bisa berkata, itu hanya karena Tuhan dan kemurahannya. Mari kita bangkit berdiri. Engkau yang lebih tahu cara menolong hidup. Engkau yang lebih tahu cara untuk melakukan jalanmu. Engkau yang lebih
lebih daripada Engkau Tuhan. Kau akan kami dari tempat yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Jikalau sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan, Allah Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap kehidupan bangsa. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, mulai minggu ini kita sudah mulai menutup pintu, di atas juga sudah ditutup, jadi agak senyap, saudaraku ya. Lumayan agak senyap. Nanti di depan akan disediakan dispenser air panas dan air dingin. Ya. Nanti akan disediakan saset-saset, baik itu kopi, baik itu teh, baik itu nutrisari, baik itu apa itu nanti ada jemaat tadi sudah ada yang nanti tak bawain kopi. Ada yang kopi apa, ada yang kopi saya bulat, ada yang kopi bundan, pokoknya kopi-kopi ada macam-macam, tapi syaratnya cuma satu, hanya boleh diseduh setelah ibadah. Kenapa? Kalau sebelum ibadah nanti saudara masuk bawa kopi, pendeta saudara akan turun menemani saudara ngopi. Ya, tapi minggu depan nanti disiapkan. Mau disiapkan kacang goreng juga boleh ya. Tadi ada kacang bawang boleh, boleh, ya. Tapi nggak boleh dijual. Kalau dijual nanti jadinya repot saudara ya. Mau gantung sasetan apa aja boleh. Kalau anak-anak sekolah minggu sudah ada yang tanya ke saya, Om, boleh disediakan kopi? Enak aja dengan minum apa? Tapi itulah anak-anak. Ya kalau ada berkat kita kasih bukan kopi apa yang itu yang small itu yang lebih kecil itu apa? Kalau mie jelas masih terlalu mahal, mie cepuk. Mie kecil. Tapi nggak apa-apa itu tempat kita. Mungkin nanti habis ibadah kita bisa ngobrol sambil ngopi. Wah itu sudah asik ya. Begitu ya. Ada pengumuman yang lain? Karena ini di kampung banyak lomba, kita gereja tidak bikin lomba, saudaraku. Sebetulnya mau bikin lomba berhadiah sepeda anak ya, tapi sepedanya sudah di rumah saudara masing-masing, jadi nggak jadi diadakan lomba ya. Jadi lombalah di tempat saudara masing-masing, di kampung saudara masing-masing. Kita doakan semuanya menang. Puji Tuhan. Mari kita akhiri pada kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tengahkan tangan kita. Seperti bencana yang dipecahkan. Biarlah setiap kami, keakuan kami, kesombongan kami, kecongkaan kami dihancurkan. Supaya sinar kemuliaan Tuhan bisa berpedar, bisa bersinar dengan begitu terang. Menyinari masalah kami, menyelesaikan masalah kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Allah Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Yesus,